Selamat malam Aumania. Jumpa lagi di Midnight Live, acara yang tayangnya jelas dan transparan. Beda sama Pungli, oknumnya nggak jelas tapi selalu ada. Cari kerja, urus surat, urus jalan, urus hidup, semua bayar. Anda bayar urusan lancar. Kalau penonton, saya kerja, Anda ketawa. Anda ketawa, saya waspada. Sama aja dong, saya juga. Ya udah langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita pertama malam ini kita mulai dengan persoalan klasik upeti alias pungli yang sudah terjadi dari zaman Angling Dharma naik naga. Nggak bayar nggak terbang. Akhirnya sampai sekarang naganya nggak terbang. Yang ada buah naga. Jadi urusan pungli di negara ini sudah jadi tradisi. Mulai dari urus surat sampai urusan mau lewat harus kasih setoran. Kalau nggak setor ya nggak jalan. Nah, masalah pungli inilah yang setiap hari dialami sama sopir truk dan usaha logistik. Muatannya banyak, resikonya nyawa punglinya di mana-mana. Kalau penonton, kerjanya banyak, gajinya dipas-pasin. Cicilannya banyak soalnya. Jadi menurut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, setiap truk itu harus keluar duit 100 sampai 150 juta rupiah per tahun buat pungli. Waduh, besar sekali. 150 juta per tahun artinya 410 ribu rupiah per hari cuma buat pungli doang. Ngomongnya buat ngopi, dikasih kopi sasetan, nggak dikasih jalan. Giliran disodorin duit cepean langsung kasih senyuman. Nah ini nih yang bikin pelaku usaha akhirnya nekat, sekali jalan isi banyak. Biar untung tetap ada walau dipungutin di jalan. Jadi di jalan akhirnya banyak truk odol, over dimension overload. Kalau di kantor juga banyak odol, karyawan odol. Karyawan odol, otak digeber, overtime lanjut. Penonton banget. Balik lagi soal pungli, kata AHY kalau pungli bisa dihapus biaya transportasi pasti turun. Cuma pertanyaannya kapan pungli bisa dihapus? Dari zaman mak lampir glowing sampai sekarang malu-malu kucing. Pungli masih aja ada. Masih ada aja. Bisa aja pungli. Pemberantasan pungli kerasnya cuma di ruang rapat, belum ada tindakan tegas, isinya cuma debat. Kamis kemarin AHY mau koordinasi sama polisi, kejaksaan, KPK, BPKP, semua diajak ngobrol biar nggak ada lagi sopir truk yang diperas di jalan. Bahkan Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Faisal bilang kalau nanti ada anggota polisi ketahuan pungli bakal ditindak. Jadi pungli ini dampaknya udah sistemik, pungli bikin biaya logistik mahal. Buat tutup kerugian truk dipaksa odol. Akhirnya aspal jebol, jembatan ambrol, dan rem truk bisa losdol. Alias blong. Makanya kita lihat banyak tuh tulisan di bak truk ya. Ada yang nulis berangkat pagi pulang nggak bisa janji. Ada juga tulisan gak masalah muatanku berat asal cintamu awet sampai akhirat. Bisa aja knalpot racing. Kata Polri, truk odol nyumbang 10,5% kecelakaan nasional tahun 2024. Kedua terbesar setelah motor. Ya wajar, truk odol itu kayak pacaran yang gak direstui keluarga. Udah gak sesuai kapasitas tapi dipaksa terus sampai ambyar. Akhirnya bubar. Makanya sekarang pemerintah mau bikin perpres penguatan logistik nasional biar zero odol bisa terwujud. Isinya ada 9 rencana aksi berdasarkan 3 aspek utama. Pertama, pengawasan dan penindakan kendaraan angkutan barang yang nakal. Kedua, penguatan hak sopir. Jadi nanti nggak cuma kendaraannya ditertipin, orangnya juga harus dijamin haknya. Upah layak, jaminan sosial, waktu kerja nggak berlebihan. Kayak penonton. Ketiga, deregulasi dan sinkronisasi peraturan biar aturannya nggak tabrakan. Udah kayak penonton gak sinkron.
Mimpi sama gaji tabrakan mulu tuh. Mimpi beli motor, gaji cuma dapat batagor. Deputi Kemenko Infra bilang bakal ada standar untuk gaji sopir truk. Jadi nggak ada lagi tuh gaji sopir dihitung pakai rumus kasihan. Sopir yang kerja formal dibayar layak. Dan sopir yang informal juga diupayakan dapat BPJS Ketenagakerjaan. Dan kalau masih ada perusahaan yang nggak mau bayar gaji layak, Kemenaker akan negor. Sambil bawa batagor sama nasgor. Intinya pungli di truk ini nggak bisa dibiarin. Karena kalau nggak diberesin muatan truk makin naik, pungli naik, kerugian naik. Jumlah korban juga naik. Di era Jokowi dulu kita punya Satgas Saber Pungli. Cuma Mei kemarin dibubarin sama Pak Prabowo. Katanya kurang efektif. Kata peneliti Selios Muhammad Soleh, dari 2016 sampai 2025 Saber Pungli cuma ngelakuin penegakan hukum aja, nggak ada pencegahan. Dan dengan restrukturisasi kabinet di era Presiden Prabowo, Satgas Saber Pungli sudah nggak relevan. Soleh juga nambahin kalau mau pungli hilang semua, kementerian lembaga harus ikut beresin. Soalnya pungli udah menyebar dari ujung ke ujung. Dari pelayanan publik di daerah sampai meja-meja administrasi di pusat. Dari sopir truk sampai warga yang cuma mau urus surat. Kalau mau beres ya harus bayar. Jadi kalau mau benar-benar berantas pungli, jangan cuma omongan di mimbar, tapi beneran dibersihin sampai akar. Katanya mau menuju Indonesia maju. Gimana mau maju kalau mau maju harus bayar dulu. Kita lanjut ya ke berita yang kedua. Kalau tadi pungli yang bikin logistik mahal, kita geser ke pungli di lingkungan rekrutmen pekerja yang belakangan ini viral. Waduh, ada lagi punglinya. Jadi di Jakarta kalau mau kerja jadi PPSU bukan cuma bawa sapu, tapi bawa uang mahar juga. Aduh, ada maharnya. Udah kayak mau nikah sama anak gubernur. Udah susah nganggur berbulan-bulan, giliran ada lowongan, diperas juga. Aduh. Ini mau daftar kerja atau beli perkara? Nyari kerjaan di Jakarta itu sekarang kayak main Mobile Legend. Musuhnya bukan cuma orang lain, tapi sistem yang nge-lag. Mau war nge-lag. Mau hancurin tower nge-lag. Ujung-ujungnya lose track. Mana di-hack lagi akun gue? Belakangan ini heboh calon petugas PPSU dan PJLP dijegal sama oknum panitia. Bukan dites wawasan tapi dites kesabaran. Bisa aja saya. Come on, orang cari kerja itu bukan iseng tapi nyari nafkah. Belum masuk kerja malah udah dimintain biaya. Ini mau masuk kerja apa masuk judol? Depo dulu baru muter slot. Scatter tuh. Jadinya boncos. Kata Wakil Gubernur Rano Karno, udah nggak bisa ditutupin nih pungli, harus diberantas. Rano Karno bilang dari zaman kampanye udah diwanti-wanti jangan ada pungli. Tapi namanya juga oknum. Ya mirip-mirip sama penonton. Udah dikasih tahu jangan datang telat. Masih aja mabar ngopi. Padahal 2 menit lagi kita mulai. Di Midnight Live. UIA, UIU, EO. Dan jangan dikira jadi petugas PPSU itu kerjanya nyaman. Mereka lebih sering nyapu jalan daripada jalan-jalan. Anggota DPRD Jakarta Ali Lubis bilang dia dapat laporan dari warga di Cipinang Muara yang dimintain duit buat masuk PPSU. Kerja sebagai PPSU itu gajinya 5 jutaan. Tapi demi posisi itu katanya harus setor belasan sampai puluhan juta. Puluhan juta bos. Itu mau lamar kerja bersihin jalan, apa mau ngaspal jalan? Apa mau bikin jalan? Meskipun Wagub dan anggota DPRD mengakui pungli terjadi, PLT Lurah Cipinang Muara Agung Budi Santoso justru membantah. Dia bilang nggak ada pungli di wilayahnya, semua sudah dilakukan sesuai SOP dan prosedur. Ya namanya juga maling, pungli, mana ada yang ngaku. Udah kayak CEO ketahuan selingkuh. Ngakunya ada rapat dadakan, nggak taunya nonton konser sambil pelukan.
Mix You. Viral kan hari ini. CEO Astronomer nonton konser Coldplay bareng selingkuhannya. Jadi gibah saya. Bisa aja saya. Kita balik lagi aja deh ya. Pengamat publik Trubus Radiansyah bilang pungli ini bukan kasus sendiri-sendiri, tapi udah sistematis, perlu ada investigasi. Jangan cuma jadi bahan rapat, rapatnya bubar, punglinya masih lancar. Dan yang ketahuan pungli jangan cuma diomelin, tapi langsung dipecat-pecatin aja. Jangan kayak bucin udah tahu gebetan ribet, tukang selingkuh, masih aja nggak berani mutusin. Cuma berani update story pakai tulisan, nggak perlu nunggu balon hijau meletus, hatiku sudah kacau. Pengamat dari UI Roy Valian Salomo juga bilang, biar nggak ada lagi pungli buat sistem rekrutmen online alias digital tanpa ketemu orang. Yakin Pak Roy, tikus-tikus pungli ini pinter loh. Orangnya memang nggak ketemu, punglinya bisa aja digital. Mau daftar PPSU scan kris dulu ya. Perhatian, 50.000 sudah diterima. Terima kasih. Biasanya gitu suaranya tuh. Habis scan kris kan ada suaranya tuh. Ya. Bisa aja saya. Sosiolog UNAS Nia Elvina juga bilang ini gagal total. Sistem merit udah ambiar. Ibaratnya anak yang berprestasi dipinggirin, yang punya koneksi dan dana berlebih diprioritasin. Dejavu saya. Nia juga bilang budaya patron klien masih kuat. Pemimpin salah, bawahan niru. Jadi kalau mau memberantas pungli, jangan cuma dibahas, harus ada tindakan tegas. Di feed Instagram kelihatan galak, tapi di lapangan ikut malak. Uye. Ingat Jakarta masih ibu kota. Masa sih ibu nyontoinnya nggak bener? Kalau emang serius mau bersihin pungli, jangan cuma jalan yang disapu. Tapi pelaku pungli dibiarin semakin gak tau malu. Dan itulah tadi sajian kami di Midnight Live. Kami akan hadir dengan sejumlah informasi lain di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live. Didukung oleh Kembali lagi di Midnight Live. Penonton mana suaranya? Senang saya nih kalau penonton rame di studio 1. Kalau sepi, rame juga sih. Oke, kita kembali lagi di Midnight Live. Sekarang kita berada dalam segmen TGIF. Bahasa Inggrisnya TGIF. Kita mulai TGIF. Nah, dalam TGIF kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat gemerlapnya suasana di Senopati. Bersama dengan rekan kami Satrio Adi. Yang kayaknya lagi party. Satrio, apa yang menarik nih di Senopati? Resa, Senopati selalu menarik, apalagi TGIF, Thank God It's Friday, weekend menyapa kita. Dan kali ini kita lagi ada di House Rooftop Senopati. Nah, di sini kita nggak seru-seruan yang rusuh, yang crowded, nggak. Di sini chill dan approve banget. Nih lihat, ini adalah House Rooftop Senopati. Di sini kita lagi chill bareng Mas Robi, bareng semua yang kita temani liputan. Dan inilah kecilan, keapprovean dari House Rooftop yang menyediakan tempat yang asik bagi kita menikmati malam di weekend bersama dengan bintang-bintang, karena ini merupakan tempat yang ada di lantai 4 di
Jalan Suryo tepatnya. Nah, nuansanya begini rooftopnya. View-nya gedung-gedung langit tinggi, bintang-bintang. Ini approve banget buat kita yang mau menghabiskan waktu di akhir pekan seperti hari Jumat ini. Cocok untuk ngedate karena di tempat syahdu sekali. Kalau kemarin saya ngedate di taman, kali ini agak naik kelas. Kita ngedate di House Rooftop karena di sini tepatnya anak-anak muda Jaksel chill setelah pulang kantor. Dan lagi-lagi, ini nggak tahu kenapa nih kebetulan aja nih, lagi-lagi ketemu Tasya. Halo Tasya. Halo, selamat malam Satria, ketemu lagi ya. Lagi ngapain nih? Kita boleh join ya? Join ya. Ngapain di sini kok ketemu mulu? Kan tadi yang ngajakin. Oh, iya. Sebenarnya kan ini penugasan ya. Bukannya disuruh kerja malah disuruh ngedate. Satrio. Gimana jadi gimana? Gimana nih? Aduh, dikasih lilin. Romantis sekali Gimana nih. Mas Resa? Satrio, jangan sering-sering kebetulan ntar dikira orang settingan. Padahal kan emang settingan ya. Ah iya ya. Karena memang settingan. Kan tadi gitu suruhnya gimmicknya. Kita juga bingung gimmicknya gimana lagi ya. Makan aja. Karena rasanya udah syahdu. Iya. Gak enak kalau kita nggak review makanan. Bener gak? Cobain dong Tasya. Cobain. Aku udah cuci tangan tadinya ya. Iya. Cobain sama Satrio. kamu aja deh. Satrio. Ya udah suapin deh. Iya gimana? Baru mau suapin. Satrio. Kok manggilnya Tasya sih, kan biasanya sayang manggilnya. Aja. Katanya Mas Resa, kok manggilnya Tasya, kan biasa manggil sayang. Aduh, itu di belakang layar, Komandan. Oh, masih Backstreet. Aduh, suapin beneran nih. Terima kasih. Masih Backstreet katanya. Aduh, jadi gimmicknya jadi buyar nih kita. Gimana tadi, sampai mana tadi? Lanjut. Makan. Gimana? Kan Anda ininya ya, reporternya ya? Ya. Coba Anda yang explore di sini makanannya apa aja ini. Kita cobain. Terima kasih, Mas. Kita cobain makanan yang ada di House Rooftop. Saya grogi. Enak tapi. Masa Dan di sini grogi sih. ya, kalau kita tipikalnya kalau ngedate masa grogi katanya. Kalau kita lagi ngedate tipikalnya nggak yang suka tempat-tempat yang terlalu rame, yang terlalu rusuh. Kita lebih suka yang chill kayak gini. Dan House Rooftop approve banget. Approve, aman banget. Aman banget. Jadi di sini selain kita bisa menikmati langit-langit Jakarta di malam hari, kita juga sambil dengerin live music yang santai musiknya. Ini approve banget, ini kita banget. Jadi untuk Midnight Friends nggak sih? Midnight Friends yang Aumania yang suka chill kayak kita gini, House Rooftop adalah tempat yang cocok. Nah ini Ada lagi dia. minumannya nih. Oke. Mewah ya. Tropical Dream. Dulu ketemunya di fancy, arus tapi aman balik, banget. laporan arus balik. Terus pacaran ke taman. Sekarang pacarannya ke kafe ya. Naik level. Iya. Naik level terus kita bertahap tapi pasti gitu. Yakin pasti. Ini apa namanya tadi? Tadi tropical tree. Doain aja Mas Resa. Ya amin. Coba minum dong. Pasti doakan oleh teman-teman di studio di sini ya. Ya. Ada lagi, pesan lagi. Ini Mas Resa tapi harus cobain ke sini. Iya, bukan pesan lagi. Ini apa tadi namanya? Tropical tree. Tropical Dream ini salah satu menu favorit saya di sini karena Cobain ya. iya, seger banget tapi nggak terlalu manis dan rasanya pas di lidah. Gimana? Seger gitu ya, tropical dreams kayak kita lagi di musim panas gitu ya. Iya, segar. Seger gitu, betul-betul. Dan Tasya gimana perasaannya diajak sama Intinya semua yang Satrio ada di sini udah kita makan cobain di tadi kafe. kamu
Kamu gimana perasaannya diajak sama aku makan di kafe? Jangan ketawa mulu kayak Nunung. Lucu banget lagi. Ya, perasaannya terima kasih ya. Kemarin kan cuma bisa ngajak di taman. Sekarang modal ya, naik kelas dikit ya. Terima kasih ya Satrio ya. Nanti mau ngedate di mana lagi? Apa tetap di sini aja nih? Tunggu arahan senior kita Bang Otong. Ini sebenarnya udah durasinya berapa menit sih Mas Reza? Saya bingung nih. Sampai selesai, lanjut terus kita ini. Ayo mau ngomong apa lagi? Sampai Satrio, selesai. bebas. Lanjut terus. Nah ini ada Pak Patrick. Terima kasih Pak Ini Benny. ada gambus Al Ajilo. Nah ini campuran dari lemon zest, sweet rustic, dan juga sourdough bread. Cobain dulu. Jadi Ya. gambas al ajilo, ada prawns garlic, lemon cheese. Nah, kamu lah yang Oh ngerti. boleh deh. Jadi yang ini ya makanannya ya Pak Patrick ya. Ini jadi kayak udang gitu. Ada yang nyomot kentangnya tuh. Dia tuh gendut-gendut udangnya. Enak nih kayaknya nih. Yang mau nyicipin kamu atau aku? Aku aja. Aku udah di sini. 1, 2, 3. Yaudah, ya. Kita cobain ya. Iya. Enak gak? Rame ya. Oke deh. Tapi untuk pertama rasanya enak banget. Enak banget Ini ya? rasa-rasa gurihnya itu kerasa banget dari udangnya, seger. Pokoknya Seperti enak-enak itu, enak-enak banget semua. Approve, pokoknya approve, 100% approve. Approve Gitu ya, by Mas Reza Satrio ya? dan Aman ya? Tasya. Terima kasih, lanjut lagi ya di sana Satrio dan juga Tasya. Ya begitulah malam Sabtu saya ya, ngeliatin orang pacaran. Sementara di sini saya harus menghibur penonton. Tapi kita akan senang-senang lagi nanti usai jeda. Tetaplah di Midnight Live. Didukung oleh Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Au! Kita akan baca berita lagi hari ini, Aumania. Tadi segmen 1 ngomongin pungli. Iya. Saya juga lagi pungli nih. Apa tuh? Punggung linu. Punggung linu, ya. Kalau ngomong pungli saya punya pengalaman sebenarnya. Jadi saya tiap bulan duit saya habis buat pungli. Rekening bini. Itu wajib. Oh, itu wajib ya? Oh iya. Iya. Wajib lah harus itu. Kan biar bini juga happy kan? Happy terus ya nggak? Tapi duitnya dari? Dari mertua. Oh, iya. Sama aja muter lagi. Langsung aja kita baca berita. Langsung aja nih. Langsung aja. Tapi mertua aman ya? Aman. Bahagia dia. Bahagia. Ada ini info nih tadi mertua saya wali muridnya dosen. Dia bikin skripsi tentang Midnight Live. Jadi yang diteliti itu lo sebenarnya. Kenapa ngutang mulu sama mertua? Jangan-jangan iya ya. Oke, kita ke berita yang pertama pemirsa. Puluhan warga dan polisi tiba-tiba berubah jadi superhero dadakan saat membubarkan aksi tawuran puluhan remaja di kawasan wisata Danau Dendam Tak Sudah, Kota Bengkulu. Para pelaku diketahui masih pelajar SMP. Aksi penggerbekan dilakukan karena warga udah muak dengan ulah geng motor yang makin hari makin bikin resah. Malam-malam bukannya belajar atau tidur cepat biar nggak telat sekolah, malah keliaran bawa-bawa senjata. Lucunya saat ditangkap, para remaja ini lagi nongkrong sambil nungguin geng musuh, tapi geng musuhnya udah duluan ditangkap polisi. Ya, tawurannya gagal, malah ditangkap barengan, viral barengan. Setelah para bocah-bocah ini diamankan, polisi langsung panggil orang tua dan guru mereka. Nah, buat adik-adik SMP dan SMA yang nonton Midnight Live, jangan dicontoh ya dek ya. Ingat nih kata-kata Om Reza dan Om Otong, tawuran itu nggak keren, yang keren itu kalau jadi juara kelas dan bisa banggain orang tua di rumah. Apalagi kalau kalian Aumania, tambah keren lagi. Keren banget. Jangan jangan tawuran. Stop tawuran. Lanjut Tong. Lanjut, ada aksi unik pura-pura menjadi dukun dilakukan petugas damkar Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Langkah ini dilakukan untuk menenangkan seorang wanita ODGJ yang tidak mau pulang dari kantor damkar.
Tuh, lihat aksinya tuh. Jadi ini belakangan ini, video ini viral di media sosial. Yang merekam momen petugas damkar pura-pura jadi dukun. Pakai gerakan-gerakan yang menyerupai ritual. Emang damkar ini aja apa aja bisa ya? Bisa apa aja? Damkar keren. Aksi ini dilakukan saat seorang wanita yang mengalami gangguan kejiwaan datang ke kantor damkar. Yang lapor kalau dia melihat seekor ular goib di rumahnya. Ada. Lampu kagak. Dan cara pura-pura jadi dukun dinilai ampuh untuk menenangkan wanita tersebut agar nggak semakin panik dan akhirnya mau kembali pulang ke rumah. Video ini mendapatkan ribuan komentar dari netizen yang tertawa melihat aksi kocak petugas damkar yang tidak hanya ahli memadamkan api, tapi juga bisa jadi penenang ODGJ. Baik, nanti kita akan hadirkan seorang bintang tamu ya, yang relate dengan berita barusan ini. Iya seorang dong. damkar, tapi ini seorang damkar ini juga lucu, bisa menghibur penonton. Iya jelas dong. Udah pada ngantuk jam segini penonton. Jangan ngantuk dong, semangat. Udah dikasih kopi masih ngantuk. Oke, kita akan kembali saat lagi. Siapa dia, dia siapa? Tetaplah di Midnight Live. Didukung oleh Barusan dikabarin katanya ada damkar bisa evakuasi ular goib. Ya, itu yang dievakuasi. Kenapa damkar mau evakuasi? Karena masih ular. Kalau macan yang goib kita nyerah. Nyerah. Karungnya habis dicakarin ntar. Tapi jujur selain itu saya juga pernah ngalamin ada orang datang minta tolong sama saya cuman gara-gara nyembuhin temennya kesurupan, Bang. Kesurupan, tahu kan kesurupan? Wow, gitu. Iya. Minta tolong, katanya, Pak tolong Pak teman saya kesurupan. Ya saya tahu emang setan terbuat dari api, tapi jangan damkar juga. Iya, mendingan manggil ustadz kan air sebotol dibacain Al-Fatihah beres ya kan. Damkar 1000 liter, Bang. Bacain Yasin bolak-balik kagak kelar itu. Ya Allah, belum lagi setan itu makhluk halus, ya kan? Kalau disemprot, setannya diem, orangnya mental. Iya. Tapi karena kasus-kasus yang aneh-aneh ini akhirnya dikerjain sama damkar, sekarang di media sosial tuh banyak banget yang bilang damkar keren, damkar hebat ya. Bahkan sampai ada yang bilang damkar presisi katanya. Salah itu. Malah sampai ada timbul hashtag mending lapor damkar daripada lapor polisi, Bang. Jujur saya pribadi mah jangan dah. Kemarin emang ada teman saya yang nangkap maling, tapi emang rumahnya yang kemalingan. Kalau saya mau disuruh nangkap maling enggak, karena maling itu punya senjata. Ya kalau kita senjatanya apa? Mobil gede banget, Bang. Rumah kemalingan nih kita datang parkir mobil dulu. Kulkas udah digotong tuh. Ya kan? Gelar selang dulu. TV udah digotong. Sekali kita ready mau nembak nih, leher kita udah nancep pisau. Gimana? Ada senjata yang cepet, apar. Apar tahu kan Pak? Apar, iya putih, ketangkap kagak cuman putih itu maling. Kayak mochi puncak. Sekian saya Umam. Mas Umam, selamat datang di Midnight Live. Terima kasih banyak Mas Umam. Jadi kalau tampil harus pakai seragam damkar ya? Harus, biar orang nggak nyangkanya saya boy band. Jadi kalau misalnya Mas Umam kemana-mana gitu ya, memenuhi undangan, podcast dan segala macam harus pakai seragam damkar? Ya harus pakai seragam, karena kan branding biar orang tahu damkar, dan saya juga pengen majuin damkar, terutama damkar Depok ya, biar lebih dikenal lagi sama masyarakat bahwa mana yang tugas, mana yang bukan gitu. Oke, gitu. Iya. Oke, keren. Ya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Umam. Silakan duduk. Mas Umam, kita ngobrol lagi. Lucu ya Tong ya? Lucu. Bohong kali, bukan damkar nih. Bukan cosplay saya. Bukan cosplay. Asli. Tapi awalnya dulu komika, sebagai komika dulu atau sebagai damkar, gimana ceritanya dulu?
Oh, dulu tuh saya stand up dulu, Bang. Stand up. Saya stand up sampai akhirnya ada damkar di Kabupaten Bogor itu buka lowongan, saya ikut lah. Jadi anggota damkar. Dan memang kan salah satu buat jadi stand up comedian itu adalah butuh yang namanya persona. Ya. Dan di damkar ini banyak orang yang ngeluh dan biasanya orang Betawi kan kalau ngeluh lucu ya. Nah, saya cuma awal itu doang dulu pertamanya gitu. Oke. Sampai akhirnya stand up. Ikut kompetisi. Ikut kompetisi, awal-awal nggak naik, nggak ngangkat, kayaknya emang jadi damkar lebih bener dah gitu. Sempat putus asa juga ya. Ya damkar udah lebih bagus deh gitu dulu tuh. Tapi kan sekarang sering diundang kemana-mana. Iya. Alhamdulillahnya setelah vakum, comeback, bikin konten, naik. Oh ternyata cuma masalah pasar aja yang belum ketemu kemarin. Oh gitu. Kali. Keren banget ya. Marketnya belum ketemu Kali ya, saya mah gitu. Tapi atasan support nggak? Wah, kalau atasan saya jujur ya support banget, Pak. Salah satunya kenapa? Karena memang saya inget banget sekdi saya tuh ngomong fungsi saya tuh adalah buat ngasih tahu masyarakat mana yang tugas, mana yang bukan. Karena damkar ini di setiap daerah tuh aneh-aneh kan, Pak. Ada misalkan kejadian damkar misalkan Jawa di daerah Jawa Timur minta tolong gantiin bohlam. Masyarakat ngeliat nih di Depok. Tiba-tiba ada warga juga orang Depok minta kalau kita tolak, no kemarin di Jawa boleh gitu. Oh gitu. Makanya tugas saya adalah mohon maaf itu bukan tugas, emang damkar Jawa aja yang baik gitu. Pernah nolak permintaan dari warga? Oh saya beberapa kali pernah yang bukan tupoksi mah Bang. Saya pernah di jam 11, jam segini nih saya dipintain tolong buat ngerjain prakarya anak SD. Iya. Yang gak enak banget jam 12 malam guntingin botol aqua kan. Tolaknya gimana tuh? Saya bilang, Ibu mohon maaf ini tugas prakaryanya di mana SD, SMP saya bilang gitu. Katanya SD. Terus saya bilang, mohon maaf Bu, teman saya lulusan TK semua. Belum nyampe, saya belum pernah ngalamin. Balaknya halus ya. Halus ya. Ada nggak selama ini menangani perkara yang dipikirnya aneh banget? Atau seperti apa pengalamannya? Oh, kalau aneh banget sebenarnya banyak. Sebenarnya ada 2 kasus. Aneh banget tuh antara saya yang ke lokasi atau orang itu yang datang ke kantor. Nah, kalau yang saya ke lokasi itu kan beberapa hal bisa saya tolak kan. Nah, yang bahaya itu ketika dia datang ke kantor. Kita nggak bisa nolak tuh. Iya ya. Kita nggak bisa nolak. Bocah lagi santai di kantor standby, ada bocah datang ke kantor. Minta tolong katanya gara-gara matanya kelilipan. Katanya kelilipan ban Mio kali ya. Aneh banget orang. Ya Allah. Lalu penanganannya? Penanganannya saya bilang udah sekarang ke minimarket aja. Awalnya saya nanya gimana proses berpikirnya dia bisa sampai ke kantor gitu. Jadi saat kelilipan dia berhenti di depan minimarket, dia ngeliat TikTok katanya damkar bisa nanganin kesehatan. Kesehatan apa kata saya? Akhirnya dia datang ke kantor, saya bilang udah sekarang ke minimarket. Akhirnya dia ke minimarket di tempat tadi dia berhenti. Dia beli obat tetes mata. Mau saya mah udah pakai di sono. Datang lagi ke kantor. Ya Allah. Kita pakein. Minta dipakein. Ya Allah, akhirnya ya udah dah kata saya dipakein, set beres ya besok-besok mah coba sendiri dulu dah gitu. Menarik ya. Iya. Sekaligus menantang ya. Kenapa ditolongin? Karena kan nggak terlalu effort Bang. Iya. Kita emang lagi standby di kantor aja gitu. Katanya pernah juga kemarin polisi nangkap maling terus diborgol. Kuncinya hilang, borgolnya nggak bisa dibuka, nelfon damkar, bener itu kayak gitu? Iya itu benar kejadiannya kayak gitu. Tapi kan kita mikirnya akhirnya balik lagi ya, ini adalah sinergitas. Kita ngebantuin borgol yang macet, karena nanti juga kita bakal minta bantuan polisi buat bikin SKCK. Iya juga ya. Sama SIM. Iya. Bantuan juga. Saling membantu ya. Itu namanya sinergitas. Sinergitas. Iya. Nah, selama menjadi komika dan sekaligus menjadi damkar, gitu kan, pasti kan banyak acara yang dihadiri. Ini semua keluarga gimana melihat ini? Alhamdulillah keluarga mah tenang-tenang aja ya. Maksudnya keluarga mah seneng-seneng aja. Cuman ya dipesennya karena udah sering beberapa kali di TV disuruh ngomong lebih hati-hati kata dia gitu. Oke. Ya intinya lebih ini aja lah, lebih waspada aja. Oke, karena kan banyak sekali kejadian misalnya nih seperti ambil HP jatuh di dalam selokan, nyelamatin kucing. Pernah Mas Umam? Pernah, saya evakuasi kucing tuh udah beberapa kali. Oh iya? Ya, salah satu yang paling berkesan saya itu waktu
Jadi 1 bulan full nggak ada kejadian kosong bang. Kita bete banget nih di kantor. Bete banget kita, bukannya kita ngarepin kejadian ya. Bete aja gitu. Gimana sih 24 jam kita piket diem di kantor nggak ada kejadian. Tiba-tiba ada kasus kucing di atas pohon. Bentar nih, sebelum lanjut, saya turun dulu dikit. Iya. Oke, siap. Kucing di atas pohon. Begitu kucing di atas pohon, akhirnya saya berangkatlah ke sana. Pas proses berangkat, saya lupa bawa harness atau tali jiwa bodi itu. Ya namanya orang jarang main, tiba-tiba sekalinya keluar kan seneng. Nah begitunya sama. Iya bang, kayak bocah jarang main terus diajak main bapaknya kan jarang. Iya kayak gitu. Akhirnya udah nyampe sadar saya nggak bawa tali. Ini pas nyampe atas. Yang ngeselinnya tuh begitu saya mau ambil kucingnya lompat. Dan hidup. Akhirnya saya nelpon damkar lain. Buat nyelamatin Mas Umam. Pernah ya seperti itu. Iya ya? pernah kayak gitu Pak. Jadi ya maksudnya kenapa saya seneng banget berangkat keluar karena salah satunya kan di kantor 24 jam kita tuh. Iya. Bener kita. Shift-shiftan buat itu ya? Enggak, bener-bener jaga 24 jam. Tinggal di situ berarti? Iya 24 jam tuh selama 24 jam nggak boleh keluar di sana. Pagar nggak digembok berarti kan ada orangnya? Iya, enggak. Kalau digembok ada kebakaran ribet, kudu buka dulu. Iya, bener. Nah, kalau warga minta bantuan damkar itu biasanya bayar nggak sih? Nah itu gratis. Gratis ya? Gratis, minta bantuan gratis, apapun kasusnya ya gratis. Selagi masih tupoksi. Kalau nyuruh damkar bikin pondasi, bangun rumah mah bayar. Itu sampingan. Jadi kuli kita Pak. Ya. Kalau nanganin ular emang itu tupoksi apa enggak tuh? Tupoksi. Jadi penanganan ular itu adalah penyelamatan korban. Yang kita selamatin adalah ularnya bang. Kalau kita kaget ngelihat ular juga kaget karena tadinya kan hutan. Dibangun rumah, ular juga kaget lah. Perasaan hutan nih sekarang jadi rumah gitu. Iya kan? Iya, jadi makanya itu adalah proses penyelamatan hewannya, penyelamatan korban itu hewannya gitu. Nah, ketika bertugas di lapangan ada anggaran operasional khusus pastinya. Atau seperti apa sih? Beberapa daerah tuh masih ada yang SPPD. Surat perintah perjalanan dinas beberapa daerah. Tapi kalau di Depok itu udah nggak ada SPPD. Jadi SPPD itu beberapa daerah masih ada yang kalau per berangkat tuh dikasih. Jadi per berangkat dikasih ada saya nggak tahu nominal berapa, intinya setiap berangkat ada gitu. Kayak gitu-gitu. Oke, nah kalau ditanya sebanding nggak sih profesi damkar begitu ya, bisa menyelamatkan, membantu orang lain gitu kan, dengan kesejahteraan yang didapatkan oleh damkar atau Mas Umam, pengalamannya seperti apa? Kalau saya ya di Depok khususnya ya, kalau di Depok itu alhamdulillahnya dibuat di Bodetabek itu peringkat kedua bang. Peringkat kedua. Dari segi kesejahteraan ya. Karena honorer di Bodetabek yang punya tunjangan hari raya 1 bulan full gaji itu cuma di Depok. THR tuh? Itu di Depok iya, sisanya nggak ada. Malah ada teman saya di daerah, itu gajinya 700.000. Kerjanya nyelamatin orang. Keluarganya aja nggak selamat itu. Iya ya? Iya. Itu kayak gitu. Jadi ada beberapa yang karena damkar ini masih di bawah Pemda Pemkot Pak. Iya. Jadi gimana anggaran dari Pemda Pemkot itu tersebut? Ya kalau yang ASN udah jelas lah, gitu kan. Tapi ini. Nah sebagai petugas damkar, apa yang edukasi seperti apa yang Mas Umam bisa berikan kepada masyarakat begitu ya, untuk mencegah terjadinya kebakaran, seperti apa, persiapan alat pemadam seperti apa, kan semua orang juga nggak punya alat pemadam kebakaran. Iya, Sebenarnya kalau buat masalah kebakaran kita tuh harus paham trilogi api. Jadi trilogi api itu terdiri dari 3 unsur, panas, bahan bakar, sama oksigen. Salah satunya dipotong, itu apinya mati. Kayak tabung gas bocor, regulatornya dicopot, apinya mati karena bahan bakarnya keputus. Gitu. Tapi ada satu yang nggak bisa mademin api bang. Apa tuh? Api keributan gara-gara berebut warisan, nggak bisa. Itu pasti perang itu. Iya, rebutan rumah mertua. Pasti perang itu ya. Iya. Api keributan bukan urusan damkar nih ya. Itu urusan keluarga internal. aja. Mas Umam sukses selalu. Sukses. Kita doakan ya. Semoga Mas Umam dan juga teman-teman tetap semangat di damkar, membantu masyarakat ya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Umam. Dan itu menjadi penutup kita di Midnight Live. Hari ini kita berjumpa lagi minggu depan hari Senin. Yes. Terima kasih sudah menyaksikan Midnight Live. Penonton Aumania terima kasih sudah menyaksikan Midnight Live. Dan sampai jumpa lagi di Midnight Live. Metro TV
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.